membantah. Maka ini maksud Abu Hurairah, hai keponakanku, apabila engkau mendengar hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan dibuatkan perumpamaan. Apa kata Nabi? Terima. Apa sabda Nabi alaihi salatu wasallam? Terima. Karena itu sikap orang beriman, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Ucapan orang beriman apabila diajak kembali kepada Al-Qur'an, diajak kembali kepada As-Sunnah Al-Hadith, mereka mengatakan sami'na, kami dengar, kami taat. Nah, sudah kita sebutkan para hadirin, ini apa? Ini hukum dahulu wudu setelah apa? Memakan seluruh makanan yang dimasak. Setelah itu tidak lagi. Tayyib. Tapi masih ada makanan ketika dimakan harus berwudu. Ya. Ada makanan ketika dimakan harus berwudu. Sul. Daging onta. Sahih. Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, a'atawaddau min luhumil ibil?" Perlukah saya berwudu setelah makan daging onta? Qala na'am. Nabi mengatakan apa? Harus. Berarti makan daging onta menyebabkan wudu orang apa? Batal. Ada yang pernah makan daging onta di sini? Pernah? Pernah makan daging onta? Baik. Makan daging unta batal wudu. Kalau makan daging kambing tidak batal wudu. Baik. Dalil yang kedua. Tayyib, dalil yang lain. Qatadah Ibn Di'amah As-Sudusi Al-Basri rahimahullah berkata, Muhammad ibn Sirin, tokoh seorang tabi'in atau tokoh tabi'in tua, dia menyampaikan suatu hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada seseorang. Dia kasih hadis, begini hadisnya. Faqala rajulun, orang ini mengatakan qala fulanun wa kadza wa kadza. Dibantah hadis itu dengan ucapan fulan. Dan ini banyak sekarang para jamaah. Ketika dibawakan hadis, dia masih pakai ucapan fulan, ulama fulan. Dia pertentangkan Al-Quran dengan ucapan ulama. Dia pertentangkan Al-Quran atau pertentangkan hadis dengan ucapan manusia. Lihat sikap tabi'in apa? Ibnu Sirin berkata, "Uhadditsuka 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya ini menyampaikan kepada engkau hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taqulu qala fulanun wa fulanun kadza wa kadza. Engkau jawab dengan ucapan fulan begini. La ukallimuka abada. Saya tidak mau negur kamu selama-lamanya sudah. Sikap. Supaya apa? Supaya hadis Nabi itu punya wibawa pada seorang muslim. Dan di sini menunjukkan kecintaan kita kepada sabda Nabi. Lihat kisah teladan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dibacakan suatu ayat oleh mustasyarnya, dewan penasehatnya, Al-Hur ibn Qais, dibawa oleh Imam Al-Bukhari dalam Kitabul I'tisam bil Kitab was Sunnah. Pamannya Al-Hur bin Qais ini datang ke Madinah. Hai Al-Hur, kamu ini punya wibawa didengar oleh Amirul Mukminin. Kasih tahu dia, aku minta izin mau ngomong, nyampaikan sesuatu kepada dia. Diizinkan. Begitu masuk langsung
Ya Ibnal Khattab, enggak pakai basa-basi. Hai anaknya Al-Khattab, innaka ma tu'tinal jazal. Engkau itu kalau memberi enggak pernah banyak. Kalau bagi-bagi enggak pernah banyak. Wa ma tahkumu fina bil adl. Dan kamu itu kalau berhukum enggak adil. Bayangkan rakyatnya ngomong seperti itu, enggak pakai basa-basi, langsung tembak di tempat. Fahamma Umar bihi. Umar mau mukul dia. Umar marah. Ya Umar manusia, punya sifat manusia. Akhirnya Al-Hur faham. Ya Amirul Mukminin, Allah Azza wa Jalla berfirman, khudhil afwa, maafkan, wa'mur bil urf, perintahkan yang baik, wa a'rid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil. Ini paman saya, ini dia jahil, tidak usah didengar omongannya. Akhirnya apa? Fakana radhiyallahu anhu waqafan ala kitabillah. Begitu dibacakan ayat ini, langsung Umar diam, tidak membantah, langsung berhenti. Dan ini sifat Umar yang luar biasa, yang pantas kita contoh para hadirin. Ada dalil sudah diam, sudah tidak usah banyak komentar. Tapi kalau bertanya bagaimana riwayatnya sahih atau tidak, apa syarahnya para ulama, tidak ada masalah. Sekarang dalil sudah jelas, masih kita lawan. Yo, tapi kan ulama begini. Orang seperti ini tidak usah dilanjutkan pembicaraan. Stop. Kenapa? Orang ini tidak mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi istilahnya andai kata Rasul hidup, Rasul menyampaikan wahyu masih dengan lawan. Ya Rasulullah, ada ulama lain berkata begini. Kira-kira bagaimana coba? Lihat bagaimana kisahnya Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, tokohnya Khawarij, yang menolak pembagian Rasul ketika membagi ghanimah waktu perang Hunain. Al-Ansar, orang-orang Ansar sama sekali tidak dapat apa-apa para hadirin. Tidak bawa apa-apa. Nah, orang-orang yang dikasih oleh Rasul yang baru masuk Islam dapat apa? Dapat 1 lembah kambing. Di antaranya Uyainah ibn Badr. Uyainah bin Badr tokoh, ditokohkan. Dikasih 100 onta, mukanya masih masam. Tambah 100 lagi, baru dia senyum. Kemudian pulang kepada kaumnya. Ya kaum, hai kaum muslimin, hai kaumku, katanya, aslimu, cepat masuk Islam. Muhammad itu kalau ngasih tidak tanggung-tanggung, seperti orang yang tidak takut miskin. Nah, keberatan ini tokoh Khawarij ini para jamaah. Ini asalnya. Maka lihat perjalanan Khawarij mengatasnamakan agama, selalu komplain kepada pemerintah. Dan komplainnya terang-terangan. Ini hati-hati loh para jamaah, kita kena nanti. Berarti sikap kita terhadap penguasa tetap kita benci, kalau salah itu tetap para jamaah. Karena Imam Ahmad mengatakan alaikum bin nakirati fi qulubikum, ingkari dengan hati. Kenapa mengingkari dengan mulut terang-terangan? Mudaratnya besar. Apa? Orang bisa berontak. Berarti apa? Kita yang menyulut api ini namanya. Namanya manusia, ada yang maksum apa tidak? Apalagi pemerintah. Kita aja nggak maksum. Ya, apalagi yang hanya bongkar balik undang-undang. Kita ini bongkar balik Quran, ada yang maksum nggak? Nggak ada. Nah, ini tokohnya Khawarij keberatan. I'dil ya Muhammad. Ini apa? Gara-gara dunia. I'dil ya Muhammad. Hai Muhammad, adil engkau.
Ya, maka oleh karena itu banyak yang keluar tentang pemerintah, dikasih kursi langsung apa? Nah ini loh para jamaah. Hati-hati. Kita ini lillah azza wa jalla. Ya, nasihat ada caranya. Masalah kesalahan kita tidak boleh mengakui kalau ada yang salah. Siapapun, saya, antum, tidak boleh kita mengakui salahnya, diam gitu. Tetap kita ingkar kalau memang salah. Nah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam yang maksum loh, yang maksum. Dia itu berbuat pakai wahyu. Adil ya Muhammad, hai Muhammad adil katanya. Umar di sini, Umar radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal lehernya orang ini. Umar main penggal terus para jamaah. Ya. Namakan anak antum Umar biar deg